Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita anturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah percikan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Oke anakku sekalian, hari ini Pak Fadli akan membuatkan video pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk di subtema 2, manfaat energi. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 halaman 49 ini membahas tentang masih lagi berhubungan dengan energi. Nah, sekarang kita akan membahas poin-poin penting dari sumber energi atau energi, macam-macam energi dan sumbernya. Yang pertama, energi cahaya. Nah, jadi energi cahaya ini seperti kita ketahui bahwa dengan adanya cahaya kita bisa melihat melihat apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, bumi itu menjadi terang karena adanya cahaya dari matahari. Nah, kemudian pada malam hari itu ada cahaya juga yang disinari oleh bulan, akan tetapi tidak setiap malam bulan itu terang. Beda dengan matahari. Kalau matahari setiap hari atau setiap pagi itu pasti terang. Nah, energi cahaya matahari itu dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis. Nah, di sini ada cahaya menyinari tanaman, kemudian karbohidrat diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan juga menyerap air, kemudian dari kedua tersebut menghasilkan oksigen, kemudian tumbuhan tersebut mengeluarkan oksigen. Oke, kita lanjut di halaman berikut. Nah, sekarang energi panas. Nah, jadi energi panas dari matahari itu dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, manfaat energi panas dari matahari bagi manusia adalah yang pertama, menguapkan air sehingga pakaian basah yang dijemur bisa menjadi kering. Kemudian menghangatkan ruangan. Ketiga, mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin, padi yang baru dipanen, kopi dan kerupuk. Kemudian yang keempat, pembuatan garam, dan yang kelima itu pembangkit tenaga listrik. Nah, itu untuk energi panas, manfaat energi panas untuk manusia, bagi manusia. Kemudian yang ketiga, energi gerak. Nah, jadi energi gerak ini bersumbernya dari angin dan juga air. Nah, angin di sini merupakan sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Kedua, menggerakkan kincir angin yang digunakan untuk menggilingkan biji-bijian, memompa air, serta menghasilkan listrik. Kemudian menggerakkan perahu nelayan. Kemudian bermanfaat untuk olahraga seperti perahu layar dan layang gantung. Yang kelima, membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan. Nah, selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir. Contoh yang seperti yang kita ketahui bahwa contohnya adalah kincir air. Nah, manfaat kincir air ini apa? Yaitu bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Oke. Nah, sekarang kita masuk di energi kimia. Nah, energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Nah, selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia yang terkandung dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Listrik pada baterai dapat menggerakkan mainanmu, sedangkan listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin mobil. Nah, yang terakhir ada energi listrik. Jadi energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik memiliki banyak manfaat, antara lain lampu menerangi kita saat malam hari.
Selain lampu, kebanyakan benda di sekitar kita juga dapat berfungsi karena energi listrik. Televisi, radio, telepon, mesin cuci, penanak nasi, komputer, dan kipas angin adalah contohnya. Oke. Nah, jadi di sini dibahas ada 5 bentuk energi, ada 5 energi. Yang pertama energi cahaya, kemudian energi panas, ketiga energi gerak, keempat energi kimia, kelima energi listrik. Nah, di sini ada peta konsep. Silakan kalian isi dari kelima kotak ini dengan satu manfaat energi. Pak Fadil contohkan energi panas. Yang pertama itu dapat mengeringkan pakaian. Kemudian energi cahaya. Apa energi cahaya manfaatnya? Energi cahaya contohnya dapat menerangi energi cahaya atau manfaatnya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, kemudian kalian lanjutkan untuk energi kimia manfaatnya apa, energi gerak, dan juga energi listrik. Oke, kita lanjut di halaman berikut. Nah, di sini di halaman berikut ada materi tentang listrik. Oke, nah, jadi listrik ini ditemukan oleh seorang penemu yang bernama Michael Faraday. Nah, jadi ditemukan oleh seorang penemu dari orang Yunani kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka menemukan bahwa jika sebuah batu ember digosokkan pada sebuah kain seperti sutra, maka debu, jerami, dan bulu-bulu akan menempel pada batu. Kata listrik berasal dari Yunani, yaitu elektron, yang berarti amber. Namun, kemudian beberapa ilmuwan banyak melakukan penelitian tentang listrik. Di antaranya yang terkenal adalah Michael Faraday. Oleh karena itu, Faraday disebut sebagai bapak listrik. Nah, jadi Michael Faraday ini yang menemukan listrik sehingga dijuluki bapak listrik. Nah, kemudian di sini nanti silakan kalian baca saja materi tentang listrik. Kemudian kalian jawab 5 nomor. Ayo jawab. Kalian jawab. Nah, oke. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada teks membaca. Ayo membaca. Di sini teksnya berisi petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. Yang pertama, letakkan komputer di tempat yang kering dan jauh dari sumber air. Kemudian yang kedua, pastikan semua kabel telah terpasang sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga, tekan tombol pada mesin utama komputer, CPU, Central Processing Unit, dan tombol pada monitor untuk menyalakan komputer. Kemudian jika komputer tidak hidup, tekan kembali tombol pada mesin utama komputer dan tombol pada monitor untuk memastikan terlebih dahulu. Periksalah kabel-kabel untuk memastikan semua perangkat terhubung dengan sumber listrik. Nah, di sini ada 10 petunjuk penggunaan komputer, petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. Silakan kalian baca. Nah, sekarang kita masuk di Ayo Belajar. Nah, di Ayo Belajar ini membahas tentang perubahan energi. Nah, yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Kemudian yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan kanan dan kiri digosok-gosokkan akan menjadi hangat. Itu contoh. Kemudian yang ketiga, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya panel surya. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu, layar televisi, dan layar monitor. Kemudian perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contoh pembangkit listrik tenaga air. Tuh. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh mixer, blender, dan kipas angin. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya senter dan mainan yang menggunakan baterai. Kemudian yang ke-8,
Perubahan energi listrik menjadi energi kimia, contohnya pengisian aki atau charger batu baterai. Yang ke-9, perubahan energi panas menjadi energi listrik, contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika listrik, solder, kompor listrik, oven listrik, dan microwave. Selanjutnya perubahan energi kimia menjadi energi panas, contoh energi pada makanan akan berubah menjadi energi panas setelah dimakan. Yang selanjutnya perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, contoh ketika kita bertepuk tangan. Nah, itu contoh perubahan energi yang satu ke energi yang lain. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan ayo berlatih. Ayo berlatih tentang perubahan energi yang terjadi pada kegiatan di tabel. Silakan kalian kerjakan. Contoh, memasak nasi dengan rice cooker, kegiatan energi yang digunakan listrik. Perubahan energi listrik merubah menjadi energi panas. Kemudian itu saja energi listrik menjadi energi panas. Itu. Nah, dia di tabel itu sampai 10 nomor. Nah, oke. Jadi kalian kerjakan sampai 10 nomor untuk tabel. Oke. Jadi sekian dulu untuk video pembelajaran hari ini. Kalau kalian belum terlalu paham, silakan disimak lagi, ditonton lagi videonya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.